Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu ya, kembali di tahun 2021 di akhir bulan. 31 Januari 2021 dalam kegiatan Bincang Buku, yaitu buku yang berjudul Pertanyaan-Pertanyaan Masa Depan, yang semuanya ini adalah kompilasi dari kegiatan Majelis Lingkaran yang telah dilaksanakan kurang lebih hampir 2 tahun, dimulai tahun 2019 dan tahun 2020 buku pertamanya ini telah dicetak gitu ya, dan bekerjasama dengan BNI Institute. Baik. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lipan sapannya sampai pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini adalah suatu momen yang begitu bahagia bagi saya karena ini adalah tahun pertama saya bisa keluar dari rumah. Ya, karena sebelumnya keluar itu agak sedikit khawatir. Karena ya di tahun 2020 kemarin itu adalah musimnya wabah dari COVID-19 gitu ya. Sekarang pun kita masih berimbas dari COVID-19 yang lalu gitu ya. Semoga di tahun ini COVID-19-nya akan segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya perkenalkan diri dulu ya. Hari ini saya berkesempatan bersama Majelis Lingkaran ini diamanahkan menjadi moderator. Ya, sebelumnya juga saya adalah dari member ya, atau juga followers dari Majelis Lingkaran. Yang sebelumnya saya juga udah membuatkan paper gitu ya, di awal bulan Agustus 2019 kemarin itu. Karena saya ini adalah follower sejati namun tak setia gitu. Oke, baik. Oke, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelah saya ini adalah saya manggilnya Kak Yazir gitu ya. Namanya adalah Muhammad Yazir atau juga biasa dipanggil Yazir Kidum gitu. Kemudian dan dia adalah sebagai ketua Majelis Lingkaran. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Martini ya. Ini adalah dosen saya gitu ya. Namun sebelum saya jadi dosen dia belum masuk gitu ya. Iya, karena saya di akhir semester, Mbak Martini ini baru masuk. Oke. Ini adalah Bang Tambu Bolon Supardi. Ini adalah teman saya sebelumnya di Majelis Lingkaran. Dia adalah salah satu penulis juga. Orang berdua ini di depan kita adalah salah dua gitu ya, penulis dari Majelis Lingkaran. Yang di sebelah ini adalah reviewer kita hari ini bernama Bang Rama ya. Bang Rama kita baru hari ini ketemu Bang ya. Iya, namun hari ini baru bertemu, saya merasa kita udah 3 atau 4 kali ketemu gitu Bang ya. Iya, oke. Karena wajahnya familiar bagi saya gitu. Oke, baik. Oke, saya inilah perkenalan singkat ya, namun akan jauh lebih menarik jikalau saya perkenalkan lebih dalam. Gitu, sebelum nanti mereka untuk menjadi narasumber kita. Oke, saya perkenalkan dulu narasumber kita. Ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang baik ya. Bahwasanya Kak Yazir ini adalah salah satu mahasiswa dulunya, adalah dari Pasca Sarjana UGM. Kemudian juga Mbak Mat ini sebelahnya adalah dari salah satu mahasiswa dari Unpad. Undip ya, maaf, iya Undip. Kemudian Pasca Sarjana juga, dan kemudian Bang Supardi gitu ya. Ini ada salah satu mahasiswa yang aktif ya di organisasi waktu menjadi mahasiswa juga. Iya, saya kenal namun tak begitu dalam dengan Bang Supardi gitu di dalam organisasinya gitu. Kemudian ini ada Bang Rama sebagai reviewer kita juga. Beliau adalah mahasiswa yang berprestasi. Banyak sekali saya catat tadi prestasinya dalam mahasiswa Unsri gitu ya, mahasiswa Unsri dengan prestasi-prestasinya, dan juga pendiri ataupun juga ketua dia, Bang, dari IMAS ya, foundernya. Iya, dari IMAS, Ikatan Mahasiswa Sebiduk Semare. Oke, jadi bukan yang main-main gitu ya. Saya hari ini berhadapan dengan orang-orang berempat ini pada hari ini, sedangkan saya ya biasa-biasa aja gitu ya. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya mengenalkan dulu nih dari Majelis Lingkaran. Awalnya Majelis Lingkaran ini diinisiasi ya. Ada sosok inisiator itu Bang Benny Arnas. Saya mengikuti pertama kali karena diajak teman dekat saya pada hari itu pada tanggal 20 Januari 2019. Januari 2019 itu bertepatan di Jalan Kenanga pada saat itu. Saya di dalam ruangan yang tidak begitu besar, namun pemikirannya luar biasa pada saat itu. Kemudian pertama kali komunitas ini adalah bernama Lingkaran Klub Buku pada saat itu namanya. Kemudian dirubah lagi menjadi Book Club Lingkaran, kemudian dirubah lagi karena sosoknya adalah sosok yang inisiator gitu, jadi selalu berubah-ubah untuk mencapai kepuasan hati gitu ya. Jadi menjadi namanya Majelis Lingkaran. Nah, dan Majelis Lingkaran ini sudah mengadakan kopi darat ataupun juga kita sering berdiskusi itu selama 35 kali
di tahun 2019 sampai tahun 2020. Ini per pekan ya, per pekan kita selalu mengadakan kopdar gitu dan alhamdulillah sudah 35 kali. Dan juga pertama kalinya paper yang pertama itu adalah berjudul menjadi ceruk lebar tanpa dasar dengan saringan di atasnya. Dalam tanda kutip bagaimana sastra bagaimana sastra melihat revolusi industri 4.0. Ini adalah Bang Benny Anas pertama kali saya mengikuti. Bahwasanya dalam paper beliau mengatakan bahwasanya ini adalah lebih spesifiknya itu adalah IoT dalam sastra, di mana Internet of Things di dalam dunia sastra pada saat ini. Oke, baiklah, itu perkenalan singkat dengan Majelis Lingkaran. Agak sedikit panjang ya. Kalau kita bahas sejarah itu harus lebih runtut karena harus lebih panjang. Oke, dan pada saat itu dari Bang Ben mengatakan kita buat lingkaran ini jangan menjadi obrolan biasa aja. Setiap kita mau berdiskusi, kita harus memiliki paper ataupun juga catatan kerja ya pada saat itu. Jadi kita ngomongnya itu nggak aja sebagai uap belaka gitu, tapi ada berdasarkan referensi yang harus kita gunakan. Dan pada saat ini sudah 35 kali setiap kita berdiskusi di kopdar kita itu pesertanya harus memiliki paper gitu. Jadi narasumbernya harus menggunakan paper berdasarkan referensi yang dimilikinya. Oke, itu aja secara singkat aja ya. Secara singkat mungkin ini nanti kami persilakan Bang Ben untuk sambutannya Bang. Sambutan pada sebelum kita mulai bincang-bincang ke 4 narasumber, kita minta Bang Ben nanti sebagai sambutannya dan kemudian memberikan simbolisnya dari Ketua Majelis kepada Bang Ben. Oke, baik. Acara yang keduanya kata sambutan dari Bang Ben sebagai ownernya untuk menyampaikan kata sambutannya pada hari ini dan dilanjutkan dengan pemberian buku secara simbolis dari Ketua Majelis Lingkaran. Iya, dipersilakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pras yang telah memberikan kesempatan dan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini rekan-rekan semua di Majelis Lingkaran, anak-anak muda yang berkesempatan hadir, dan juga kepada Alternatif Cafe, Ramah, terima kasih atas supportnya. Ya, perasaan dulu di Bukit Sulap ya Ma ya? Oke, sekarang pindah. Tapi terus mensupport gerakan-gerakan pemuda. Saya banyak tahunya dari Yanza. Yanza ini memang humas segala humas ya. Humas Dewan Kesenian, Humas Lingkaran, Humas Media Institute. Ya, seperti sebenarnya semuanya sudah disampaikan Pras tadi, garis besar. Saya singkat saja karena kita sore ya, waktu kita tidak akan terlalu banyak. Semoga dari sekian kopi darat lingkaran akhirnya saya mempercayakan kepada waktu itu Yazir dan Hesti kebetulan dipilih sebagai kurator untuk memilih 10 paper terbaik. 10 paper terbaik dan akhirnya 10 paper terbaik itu hari ini dirilis Desember 2020 dan hari ini dirayakan bersama. Ini adalah bukan sekadar peluncuran tapi ini adalah merayakan intelektualitas, merayakan bagaimana pemikiran-pemikiran bukan sekadar diskusi yang tidak memiliki dasar. Dikemas sedemikian rupa, insya Allah paper-paper ini merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan masa depan sebagaimana yang menjadi judulnya tentang banyak hal, tentang apapun itu banyak sekali ada tentang revolusi 4.0, ada tentang kesehatan, ada tentang nuklir, ada tentang kebudayaan, ada tentang literasi dan lain-lain. Terima kasih kepada rekan-rekan lingkaran yang sudah luar biasa terus aktif, walaupun waktu saya merilisnya dulu ada 4 orang ya paling ya, saya, Hesti, siapa lagi ya, Yazir, terus Pras bersama pacarmu bukan Mimi itu, iya, seharusnya kamu segera melamarnya ya, udah terlalu lama. Demikian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan untuk simbolis Bang. Mohon maaf Bang sekali lagi, ya penyerahan buku dulu ya dari Ketua Majelis. Boleh pemateri dan dampingin gitu ya, ya. dampingin aja nggak apa-apa.
Iya, Bang Pardi bisa di sebelah kanan sini aja Bang ya, untuk melindungi wanita gitu ya. Iya, wanita jangan di pojok. Iya perempuan, sama aja kan. Oke, bisa. Oke, baik. Mungkin moderatornya boleh ikut ya. Oh iya. Lanjut ya. Oke, terima kasih Bang Ben yang telah memberikan kata sambutannya pada sore hari ini. Oke, kita langsung ke intinya pada hari ini ya. Kita langsung aja berdiskusi langsung dengan 4 narasumber pada hari ini. Namun kami mengucapkan terima kasih nih dengan kegiatan acara ini bersama disponsori oleh SG Kreatif Company dan juga dari CP Pelalo. Dan juga di samping kita ada support by Alternatif Cafe dan TBM Histimora, serta dari media partner kita Harian Silampari dan MCTV. Oke, kami ucapkan terima kasih dengan adanya kerjasama kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita langsung ke kegiatan kita langsung ya. Ke intinya lagi, bahwasanya kita tanya-tanya dulu nih. Yang pertama kita tanyakan ketua majelis dulu. Ini ribet ya. Oke, yang pertama pertanyaannya sama Bang Kak Yazir ya, saya lebih panggilnya Kak Yazir gitu Bang. Jadi kita berikan dulu mikrofonnya. Iya. Oke, kita tanya-tanya dulu nih dengan Kak Yazir, bahwasanya Kak Yazir ini kan ada sebuah ketua ya. Jadi ketua itu harus penuh bertanggung jawab dari kegiatan kita. Ya, saya juga sebagai anggota dari Kak Yazir, jadi saya tahu betul dengan Kak Yazir gitu ya. Namun hari ini kita harus publish dengan teman-teman kita, bahwasanya apa sih Kak yang melatar belakangi hingga adanya buku ini loh, dari pertanyaan-pertanyaan masa depan. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensponsori dan menyupport kegiatan kita hari ini. Jadi sebagaimana yang setelah disebutkan oleh moderator tadi, kegiatan ini terlaksana karena dukungan dari semua yang hadir pada hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama dari Frans itu, kenapa sih akhirnya Majelis Lingkaran ini mengeluarkan buku gitu ya, yang seyogyanya papernya kalau mau kita kumpulkan semua itu ada 35 paper, tetapi yang diterbitkan hanya ada 10 paper yang dijadikan satu buku. Jadi alasannya begini, sebelumnya ini adalah sebenarnya apresiasi dari Beni Institute, Bang Ben gitu ya. Dan ini juga disambut baik oleh teman-teman Majelis Lingkaran yang akhirnya tapi buku ini sebenarnya adalah apresiasi kepada teman-teman yang akhirnya nanti kedepannya bisa menginspirasi, yang harapan kami bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana dan juga teman-teman dari Majelis Lingkaran itu sendiri untuk menulis gitu ya, untuk berdiskusi dengan berdasarkan yaitu research, entah itu adalah paper research atau mereka memang researchnya nanti adalah ke lapangan gitu. Jadi tulisan-tulisan ini sebenarnya yang kami pilih gitu ya, untuk dijadikan buku itu kami mempunyai beberapa alasan. Pertama, memang kami mempunyai yang standar kelayakan sendiri yang akhirnya memang ini bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti yang dari 35 sisanya ini itu tidak layak, tapi itu masih dalam
bimbingan untuk diperbaiki. Itu alasannya kenapa buku ini akhirnya dimunculkan, itu adalah sebagai apresiasi kepada teman-teman Majelis Lingkaran yang sudah membuat karya mereka dan melakukan membuat tulisan, dan juga buku ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, baik yang membaca ataupun orang-orang yang mendengar cerita dari buku-buku ini, supaya nantinya orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi lebih literat lagi. Oke, baik. Kita fokus ke ketuanya dulu Bang ya. Nanti kita lanjutkan ke materinya. Ini menarik bagi saya. Tadi latar belakangnya adalah untuk dari ngumpul sebuah paper gitu ya, mengapresiasi dari kegiatan Majelis Lingkaran. Nah, yang jadi pertanyaan, dari 35 kopi darat gitu, kira-kira dari 35 kopi darat itu kurang lebih 10 bulan ya. Namun karena sering ada yang libur gitu kan, karena faktor cuaca, hujan, jadi hari itu tidak ada kopi darat per minggu, per pekan gitu ya. Jadi pertanyaan itu berapa lama untuk menerbitkan sebuah buku ini? Jadi prosesnya ini lumayan panjang. Buku ini, tulisan-tulisan ini adalah tulisan sebelum adanya pandemi. Jadi prosesnya cukup panjang untuk menghasilkan sebuah buku ini. Dan kami juga berterima kasih karena sudah dibimbing oleh Bang Ben gitu ya. Jadi kami dibimbing oleh Bang Ben yang akhirnya buku ini baru bisa diluncurkan hari ini gitu ya. Bisa kami ceritakan kepada teman-teman bukunya hari ini. Prosesnya panjang banget, bukan 1 bulan, 2 bulan, bahkan itu hampir 6 bulan lebih proses dari buku ini, pembuatan buku ini. Karena kami harus memilih paper mana yang layak. Kami harus berdiskusi. Terus kami harus juga merevisi, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau tulisannya dibukukan itu harus direvisi dan sebagainya sesuai dengan standarnya gitu ya. Jadi prosesnya itu kurang lebih sekitar 6 bulan lebih 6 gitu. bulan lebih untuk pencetakan bukunya ya. Dan ada 2 kurator, ini Kak Yazir sendiri dan Mbak Hesti Mora gitu ya, Mbak Hesti UST ya. Dan alhamdulillah salah satu karya saya juga itu belum masuk di bukunya gitu ya. Mungkin nggak tahu kenapa catatan saya nggak masuk. Mungkin dari dewan kuratornya ini kurang selera dengan saya mungkin ya. Itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih 6 bulan untuk mencetak buku ini. Oke. Nah gini, ini ada 2 narasumber nih, ini menarik bagi saya. Kenapa orang berdua ini kita panggil ya? Karena cocok sekali dengan nuansa kita saat ini. Yang pertama saya ingat sekali Mbak Martini, ini judul bukunya itu tentang perbankan ya. Perbankan, keuangan, karena sesuai dengan backgroundnya juga. Dan juga Bang Pardi ini kalau nggak salah judulnya itu tentang Pancasila ya, tentang Pancasila. Jadi cocok sekali dengan nuansa kita saat ini. Bahwasanya banyak kekacauan tentang inti dari Pancasila dan juga kekacauan keuangan seperti saat ini ya, karena dampak dari corona ini ya, dari wabah ini. Cocok sekali. Jadi kita padu-padankan aja antara keuangan dan Pancasila gitu ya. Karena tanpa adanya ideologi Pancasila juga keuangan nggak akan stabil ya. Pancasila juga nggak akan stabil kalau keuangan kita menurun. Kira-kira seperti itu. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat kita bisa lanjutkan berarti. Oke, baik. Jadi kita bertanya sama Mbak Martini dulu Mbak. Apa sih Mbak yang menjadikan motivasi ataupun juga yang melatar belakangi sehingga Mbak ini bergabung di majelis dan melahirkan idenya berdasarkan paper yang Mbak berikan pada saat itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Frans. Ternyata saya tuh taunya Frans tuh kalau di majelis tuh orangnya serius. Ternyata tuh orangnya asik juga ya. Oke. Oke, di sini saya mau jelasin tentang itu ya, karena memang yang saya buat kemarin itu tentang perkembangan perbankan syariah. Tapi perlu saya tekankan di sini, saya klarifikasi bahwa perkembangan perbankan syariah ini dilakukan sebelum corona. Jadi penelitian saya pakai ini ya, penelitian berdasarkan data agregat dari Bank Indonesia. Di situ memang pengambilan datanya dilakukan pas tahun 2019 awal dan memang belum ada cikal bakal corona. Jadi perlu saya klarifikasi di sini bahwa perbankan syariah yang ada di sana itu kinerjanya memang sangat baik sekali, tapi mulai hancur pada saat masuk corona. Bahkan besok ya 1 Februari itu ada rilis kan Bank Syariah Indonesia
Yang perlu nanti kita tindak lanjut lagi dalam bentuk riset juga bagaimana perkembangan perbankan tersebut. Jadi di sini perlu saya klarifikasi bahwa yang ada di dalam buku pertanyaan-pertanyaan masa depan ini terkait dengan penelitian lapangan yang berhubungan dengan perbankan syariah sebelum corona pada tahun 2019. Iya, benar. Dan masuk corona itu tahun 2020 Mbak ya? Iya, benar. Jadi benar. kegiatan kita majelis ini terhalangi ya dengan Ya, namanya benar, wabah ini. benar. Oke, Benar. untuk bagi yang penggemar ekonomi gitu ya, ini bisa langsung aja deh kalau penasaran gitu ya. Saya ini memberikan penasaran, bisa langsung aja kita ke Bazar Buku nih. Ada buku kita yang berjudul Pertanyaan Masa Depan. Untuk lebih tahu lebih dalam dari 10 papernya itu kalian bisa aja langsung ke Bazar dan tanyakan aja. Ada langsung aja ada nggak sih diskon hari ini? Ada diskonnya hari ini. Awalnya itu 50.000 menjadi 25.000 saja pada hari ini. Jadi sangat menarik kan? Ada potong harga dan dapat ilmu baru gitu ya. Oke, kita lanjut ke Bang Pardi gitu Bang ya. Ini catatan kita di sebelumnya adalah sebelum corona gitu ya. Tapi kalau Pancasila ini sampai kapanpun juga sebelum Pancasila itu masih tetap ada, maka tetap nggak akan bisa terlupakan gitu ya. Walaupun ada dampak apapun itu ya. Oke, jadi Bang Pardi apa sih yang melatar belakangi Bang Pardi itu mengangkat Pancasila gitu ya. Karena jujur aja banyak anak-anak muda ini nggak ngerti sih apa itu Pancasila. Hanya hafal silanya aja ada 5. Dan ada logonya aja nggak tahu itu apa artinya gitu. Ada gambar banteng lah dan sebagainya. Ya, silakan Bang Pardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melatar belakangi lahirnya paper Pancasila dalam kajian filosofi ini adalah saya gelisah atas slogan-slogan pada pemilu 2019 bahwa mengatakan Pancasila adalah kita. Pancasila adalah kita. Kemudian Pancasila itu asli dari akar Indonesia itu sendiri. Kemudian ada lagi slogan-slogan pada pemilu 2019 itu bahwa Indonesia adalah kita gitu. Jadi lahirnya paper Pancasila dalam kajian filosofi adalah saya membongkar habis gitu. Saya menguliti bagaimana konsep awal lahirnya Pancasila gitu. Seperti saya tidak perlu ceritakan sebab akibatnya latar belakang pada pengantar paper itu. Kemudian saya coba menguraikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa gitu. Seperti ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa agama monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa itu agama kita adalah agama impor gitu. Agama Nasrani, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan itu adalah agama impor yang kemudian datang di Kediri pada tahun 1912 gitu. Itu adalah agama impor, bukan agama asli dari kita. Kemudian lagi agama Islam juga agama impor, agama dari Timur Tengah gitu. Kemudian Hindu, Buddha dan segala macam. Jadi agama asli atau keyakinan asli dari akar Indonesia itu sendiri adalah politeisme, animisme, dinamisme, dan ateisme. Jadi kita sesungguhnya adalah orang yang berpindah agama. Kita bukan ya orang yang menerima transfer itu sendiri gitu, bukan agama pencarian. Sesungguhnya kita berpindah agama gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu didapat oleh Soekarno dan pahlawan-pahlawan terdahulu dari membaca khazanah pengetahuan filsafat-filsafat barat gitu. Atau mau diuraikan semua atau gimana? Enggak, kita cerita singkat aja Bang. Karena jujur aja kemarin 1 jam setengah aja kita belum kelar gitu ya untuk bahas paper Abang. Yeah, apalagi waktu kita saat ini hanya 1,5 jam aja Bang. Materi kita ada 4 orang. Ya, saya kira singkatnya itu. Nanti Bang Rama sebelah, kok aku diam aja gitu. Nanti Bang Abang terakhir aja ya. Bang Rama nanti aja terakhir aja untuk bahasnya. Oke, jadi Bang Pardi ini bahas Pancasila ya. Saya juga agak ngeri-ngeri sedap bahwasanya agama itu impor gitu ya. Seperti barang aja, agama itu impor gitu ya. Jadi aduh gila ya bahwasanya agama aja bisa diimpor gitu ya. Oke, tapi itu adalah bahasa dari Bang Pardi gitu ya pada papernya pada saat itu. Dan teman-teman bisa lihat itu bahwasanya daftar bacaannya referensinya itu sangat mendalam loh. Nah, apakah saya ini kurang begitu memahami. Jadi teman-teman bisa aja langsung beli aja di sebelah gitu biar bisa lihat deh apa sih isi yang sebenarnya gitu ya. Karena saat ini acara jujur aja kita banyak ngomong potong-potong gitu ya. Oke, teman-teman bisa aja ke sebelah, bisa baca papernya dan nanti kita bisa diskusi gitu ya. Nanti kita berikan tanya jawab 3 orangnya. Oke, baik. Oke, kembali ke Mbak Martini gitu Mbak ya. Kita bolak-balik aja ya, nggak apa-apa ya, karena mikrofon kita ada 1 gitu ya. Oke. Pertanyaan gini Mbak,
Saya mau tanya nih, paper kita pada saat itu kan per pekan ya, per pekan kita selalu bergantian gitu ya. Benar, benar. Jadi saya mau pertanyakan, yang paper Mbak terangkan saat itu berapa lama sih untuk pembuatan waktunya? Karena jujur aja, kalau sekelas mahasiswa ya, membuat paper seperti itu kurang lebih waktunya mungkin 10 hari ya. 10 harian gitu ya. Mungkin Mbak bisa menjelaskan berapa lama sih membuat paper itu? Kalau nggak salah itu ada kurang lebih 5 halaman kalau nggak salah. 10 halaman ya. Saya baca di itunya hanya dipotong aja mungkin. Iya, udah kepotong ya. Iya, udah kepotong 5 halaman aja. Coba Mbak jelaskan Mbak gimana. Kalau saya tuh inget kalau pas paper saya kalau ditanya berapa lama kurang nggak inget lagi ya. Tepatnya nggak inget lagi. Cuman memang yang paling penting dari sebuah tulisan itu kan kalau bagi saya itu idenya dulu. Jadi kita mau ngambil tentang apa, idenya dulu yang agak susah untuk dicari. Pada saat kita sudah mikir ada ide yang bagus, terus kita minat gitu, baru nanti kita lanjut ke buat paper atau riset, mini riset kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kapan waktunya, saya nggak tahu juga sih kapan waktunya. Oh gitu ya, karena idenya tiba-tiba gitu ya. Enggak, mencari ide itu yang lama. Mencari idenya yang Tapi lama pada gitu saat ya. sudah minat dan sudah tahu nih arah tulisan, udah gitu. Oh gitu. Tulisan Baik. itu mengalir kayak gitu pada saat kita minat. Jadi memang itulah tujuan dari literasi itu kita harus minat dulu gitu. Nah pada saat kita sudah minat dengan berbagai tema, jadilah buku ini kayak jadilah gitu. buku itu ya. Jadi papernya dulu ya sebelum menjadi bukunya. Oke baik, jadi kita tuh mencari minat dulu gitu ya. Jadi rasa suka dulu yang kita cari. Kalau udah suka, udah minat, jadi semuanya berangsur mudah gitu ya untuk kita lakukan. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Baik. Ya itu dari segi pandangan saya. Dari pandangan Mbak Martin ya. Ini benar. pandangan dari perempuan. Kalau pandangan dari laki-laki nih, Bang Pardi. Kalau kita bahas Pancasila, Bang, jujur aja dari SD ya kita udah belajar PPKN gitu ya, bahas Pancasila dan sampai juga dari kuliah juga itu ada juga Bang. Semester 1 nggak salah itu ada juga namanya PPKN juga ya. PPKN juga itu nggak habis-habis bahas Pancasila. Nah kalau Bang Pardi nih dengan papernya yang begitu dalam kemarin itu berapa lama Bang untuk membuatkan paper itu Bang? Karena jujur aja ada bahasan yang mengatakan agamanya diimport lah, kemudian ada lagi bahasan di situ butir-butir Pancasila lah berdasarkan pandangan-pandangan dari para ahli lah gitu Bang. Gimana itu Bang? Paper Pancasila dalam kajian filosofi itu kurang lebih saya bikin 3 harian berkutat dengan laptop mencari literasi jurnal-jurnal, kemudian buku-buku yang saya punya di perpustakaan mini di rumah gitu kan. Nah kemudian bahwa Pancasila ini kan yang kita terima mentah-mentah selama ini. Kita hanya memahami bahwa konsep keadilan, konsep kemanusiaan, konsep ini. Jadi Pancasila itu kita terima kita terima tidak utuh gitu. Kita hanya menerima, kita tahu bahwa ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian ada meradab sampai keadilan sosial. Jadi kita selama ini memahami Pancasila ya segi pluralisme, toleransi, bahwa pada intinya kita tidak membongkar di balik lahirnya konsep awal Pancasila itu gitu. Bahwa dia kemudian yang pertama tadi berpindah agama. Nah kemudian bahwa founding fathers kita, pahlawan-pahlawan kita Muhammad Yamin, kemudian Tan Malaka, kemudian Soekarno, M.A. Maramis, itu rata-rata pendidikannya kan ada kuliah di Belanda. Jadi transfer filsafat Barat itu masuk ke dalam akal mereka, secara akal pemahaman mereka maupun akal aplikatif kita. Jadi kegelisahan saya terhadap mohon maaf gitu pendukung Jokowi waktu itu bahwa Pancasila adalah kita, NKRI harga mati. Jadi itu maksud saya itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita perlu bongkar di balik itu apa maksudnya gitu. Saya rasa itu. Kalau gitu Bang ya. Jadi pada saat itu dan kalau sekarang periode sekarang itu bersama melawan corona Bang. Iya, melawan corona. Kalau kemarin kita bahas Pancasila, kalau sekarang kita bersama melawan corona gitu hashtagnya pada saat ini gitu ya. Oke, tadi udah 2 sesi kita tanyakan dari narasumbernya, kita pantik sedikit nih. Kita mantik sedikit dari reviewer gitu ya. Karena kita ada perwakilan dari pembaca gitu dari Bang Rama gitu ya. Bang Rama kita mau tanya nih Bang, karena saya pernah baca tuh bahwasanya don't judge book discover gitu ya. Jangan lihat buku itu dari gimana? Saya juga lupa. Oh ya, kurang lebih seperti itulah ya. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang baik ya. Iya, karena jujur pada intinya
Jangan melihat buku itu dari covernya, tapi lihatlah dari isinya ya. Gimana Bang pandangan Abang melirik pertama kali tentang buku pertanyaan-pertanyaan masa depan ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dulu sebelumnya sama Majelis Lingkaran, terus sama Bang Ben. Saya ini fans berat sama Bang Ben. Mungkin Bang Ben nggak kenal, tapi saya fans berat sama beliau. Jadi saya cerita sedikit, Mas. Pertama kali bertemu dengan teman-teman di Majelis Lingkaran itu waktu acara di Bukit Sulap. Setelah itu saya penasaran sama komunitas ini. Ini komunitas apa gitu. Setelah saya kulik bersama Yanza ini kan teman sekolah. Teman waktu SMP kita satu sekolah sama Yanza. Jadi kita banyak ngobrol tentang Majelis Lingkaran. Hingga akhir itu waktu saya berkeinginan untuk join. Tapi belum buat paper Bang. Izin saya Bang. Nanti saya buat paper lah Bang. Biar saya juga punya pembahasan di depan. Tidak sebagai reviewer saja kan. Jadi setelah kejadian itu saya diajak di Majelis Lingkaran, tapi karena corona jadi belum bisa sempat gabung lagi waktu itu. Hingga akhirnya dikabarin untuk peluncuran buku hari ini. Menurut hemat saya sih sebenarnya Majelis Lingkaran ini sangat bagus ya, karena membangun gairah literasi bagi anak-anak muda yang kebanyakan pada zaman saya banyak tidak peduli, kurang suka gitu. Jadi dengan adanya Majelis Lingkaran dan support dari Bang Ben, bahwa anak-anak muda itu melek literasi gitu Bang. Terus dari bukunya, kalau saya melihat bukunya sejauh ini, tulisan-tulisannya bagus-bagus. Terlebih juga penulisnya kan memang backgroundnya dari orang-orang yang hebat. Terutama ini senior saya nih Bang Yazir, ini senior saya. Dulu ngajar aku bahasa Inggris dia. Tapi aku tidak pernah masuk kelas dia dulu. Jadi dia mungkin galak marah sama aku dulu. Ya, begitu kurang lebih Mas. Oke, baik, iya. Kalau bahasa Inggris tadi saya salah juga kan tadi bahasanya apa tadi, don't judge books discover gitu ya. Iya, walaupun saya sering berdekatan sama Kak Yazir, tapi saya jarang bahasa Inggris, tapi bahasa cul gitu ya. Oke. Oke, singkat. Oke, baik. Jadi itu tanggapan dari Bang Rama. Jadi gini Bang, kita agak panjang sedikit ya oleh Bang Rama ya, karena waktu kita terpotong oleh narasumber gitu ya. Kita tanya-tanya lebih dalam sama Bang Rama. Sekaligus kita kenal sama Bang Rama gitu ya. Jadi setelah Abang baca gitu ya, kemudian menurut Abang nih, kira-kira kelebihannya apa sih dari buku ini gitu ya? Kelebihannya apa, keunggulannya apa dari 35 paper, termasuk paper saya, dimuatkan hanya 10 paper gitu kan. Nah iya, jadi pandang reviewer itu seperti apa? Kalau pandangan saya, semuanya bagus gitu ya, semuanya bagus. Oke, baik Bang. Kalau dari yang saya baca, 10 papernya itu sangat to point gitu. Jadi poin-poin yang dibahas itu tidak abu-abu. Terutama papernya Bang Yanza ini yang saya suka. Dia bahas tentang HAM. Ya, salah satu dibahas tentang acara Kamisan yang dimulai dari tahun 2007, tanggal 18 Januari, dengan pakaian hitam, serba hitam dan payung hitam di depan Istana Negara. Menurut saya HAM itu sangat melekat kepada kehidupan psikologis. Jadi dari semua permasalahan yang ada di buku, poin yang saya dapat adalah salah satu punya Bang Yanza, bagaimana kalau kita ini salah satu anggota keluarga dari tragedi kehilangan tahun 98. Makanya saya lihat tulisan Bang Yanza ini sangat mendalam gitu. Oke, baik. Jadi tulisan dari 10 ini yang paling menarik itu menurut Abang adalah dari Bang Yanza gitu ya? Iya. Iya, mungkin karena ini memang faktor benar-benar tulisannya atau faktor kedekatan ini Bang? Itu harus kita pertanyakan dulu gitu ya. Tapi kalau lihat dari sosoknya, ini memang adalah di dunia menjadi aktivis ya, menjadi mahasiswa gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang menjunjung tinggi HAM itu pada mahasiswanya adalah para aktivis sebelumnya. Ya saya tadi baca juga, saya hanya menceritakan teman-teman tuh sedikit saja biografinya gitu ya, karena menghemat waktu. Dan termasuk Bang Rama ini adalah salah satu aktivis mahasiswa pada saat itu. Dan hari ini juga dia juga ada sebagai aktivis pemuda gitu ya di Lubuk Linggau. Oke, baik. Oke, saya kembali lagi ke narasumber ya. Narasumber ada 2 orang, dari Mbak
Marty, ini saya mau tanya dulu Mbak. Pertanyaan saya singkat nih. Dari yang Mbak buat gitu ya, pertanyaan yang Mbak buat itu menurut Mbak nih, menurut pandangan Mbak pribadi, ini tadi dari reviewer gitu ya. Kira-kira yang paling yang menurut Mbak menarik dari esai Mbak itu apa sih gitu loh? Iya, ini pandangan Mbak dulu ya. Oke, ini pandangan Mbak. Dari Mbak paper dulu. saya ya? Iya, dari Mbak, paper Mbak sendiri. Sebelumnya memang saya membahas lebih ke arah itu ya, basic saya dalam basic ke itu ya, background saya bahwa saya orang keuangan di sini akuntansi, maka saya mengambil tema tentang keuangan, nggak jauh-jauh ke sana. Di situ saya ngelihat kemarin waktu pas tahun 2019 awal gitu kan, kita lihat bahwa memang perkembangan bank syariah itu memang menjamur sekali dan banyak sekali peminatnya. Kita juga mulai dari banyak penelitian, terus dari minat mahasiswa untuk masuk ke kuliah, maksudnya di bidang syariah itu juga banyak. Itu yang buat saya untuk melakukan penelitian tentang keuangan. Walaupun maksudnya tentang keuangan dan akhirnya berlanjut menjadi paper tentang perkembangan bank syariah di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Itu penelitiannya selama 3 tahun terakhir menggunakan fenomena gap dengan riset gap yang ada di Indonesia. Seperti Oke, itu. jadi itu ya, jadi nggak jauh-jauh dari saya gitu loh, nggak jauh-jauh dari dunia saya gitu ya. Sesuai dengan perbankan gitu. Iya, Oke, perbankan syariah. Dengan penting Mbak, karena kenapa bahwasanya orang kalau kita bahas perbankan, orang sekarang ini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Perbankan, orang kalau ada yang paham-paham keras gitu mengatakan bahwasanya perbankan itu jangan deh gitu ya. Tapi kalau Mbak membawakan perbankan syariah, kayaknya lebih damai gitu Mbak. Oke, kalau pengamatan Mbak, kita bandingkan ya antara bank konvensional dan bank syariah, karena juga dibahas dalam papernya, saya juga udah baca itu perbedaannya gitu, perbedaan dari perbankan dan syariah, teman-teman udah pasti tahu ya gitu ya. Jadi kalau saya mau nanya nih, kalau Mbak pribadi gitu ya, saya personal dulu, di bank perbankan syariah dan perbankan konvensional nih, menurut Mbak yang bagus itu bagaimana saat hari ini? Iya. Kita punya sudut pandang yang berbeda pada saat kita bilang hari ini. Karena ada perubahan ya, ada perubahan sistem dalam perbankan syariah, jadi ada merger dalam perbankan syariah yang itu ya, 3 perbankan kita milik Indonesia itu melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan di sini saya minta ke teman-teman semua, saya mau klarifikasi bahwa yang kita bahas perbankan syariah ini pada tahun 2019. Karena untuk sekarang kalau kalian mau tahu keadaannya, kita nggak bisa memutuskan sepihak bahwa ini informasi dari saya kayak gini nggak bisa. Karena saya harus ada dasar juga. Dan di sini kalau misalnya dilihat pada tahun 2019 kemarin masalah perbedaan perbankan syariah sama konvensional, pandangan kita masih sama ya. Balik lagi minat, ada orang yang fine-fine saja menggunakan perbankan syariah. Ada sebagian yang memang maksudnya fine-fine aja menggunakan perbankan konvensional. Tapi ada juga orang yang memang dia tidak mau sama sekali dengan perbankan, ada. Dan ada juga yang memang mereka akhirnya tertarik dengan perbankan syariah dibandingkan dengan yang konvensional. Perbedaannya, kalau dari saya secara pribadi membedakannya bahwa perbankan syariah itu lebih mengutamakan pada akad. Jadi kalau misalnya kita bahas, aku nggak mau nih bahas masalah, aku nggak mau nih di bank konvensional karena ada riba. Aku mau ke bank syariah aja. Tapi faktanya sistem dalam perbankan syariah itu kan menggunakan ada biaya lebihnya juga. Yang kita bilang loh itu riba loh berarti, kan kayak gitu. Nah, di sini kita perlu tekankan bahwa perbedaannya itu ada pada akad. Intinya itu perbankan syariah menggunakan akad yang memang disepakati bersama. Ingat pada saat kita bahas bahwa kita membahas tentang akad berarti di sana harus sama-sama ridho. Jadi kamu ridho, saya ridho, jadilah akad dan di sana deal. Semuanya halal. Semuanya halal ya. Jadi saya agak sedikit menarik tentang akad ya. Kalau akad itu pikiran saya udah kemana-mana gitu ya. Oh gitu. Kalau kita bahas akad, sepertinya keempat narasumber ini belum ada akad gitu ya. Akar perbankan ada. Oh ada, maaf saya baru lihat tangannya gitu baik. Oke, sepertinya 3 orang ini belum ada akad gitu ya. Jadi belum bisa halal gitu ya. Oke, ini hanya sekedar pemantik aja gitu ya. Oke. Jadi kira-kira kapan nih? Oke. Jadi gini Mbak,
Oke, itu tergantung orang aja ya. Ya, Mau memilih perbankan syariah Ya, ataupun juga benar. perbankan konvensional gitu. Benar. Itu mau setara kamu aja deh maunya apa gitu kan. Baik-baik apa namanya, kalau menurutmu baik ya udah lakukan aja gitu ya. Oh, Oke. gitu. Karena jujur aja ini penting nih informasi bagi kita bahwasanya ada terkadang salah satu keluarga ini pecah karena masalah perbankan. Ada usahanya yang mau menggunakan perbankan syariah dan ada juga perbankan konvensional. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba keluarga itu nggak lagi bersatu dalam usahanya gitu. Ada juga karena masalah perbankan juga. Oke, baik. Kita kembali ke Bang Pardi gitu, Bang Pardi ya, tentang Pancasila, Bang. Jujur aja Bang, kalau bahas Pancasila saya ini agak khawatir Bang. Karena sekarang ini kalau kita bahas Pancasila nggak sesuai, kemudian kita posting gitu ya di media sosial, ini menjadi bencana bagi kita Bang. Karena saat ini banyak pemerintah satu bangsa gitu ya. Bahwasanya sekarang ini lagi boomingnya ya, bisa dilihat di Twitter itu adalah pertarungan gitu ya, pertarungan tentang namanya rasisme gitu ya. Dari saya nggak boleh menyebutkan organisasinya, tapi ada salah satu oknum itu masalah perpecahan tentang rasisme Bang. Ada yang mengatakan, oh kamu ini mirip itu loh gitu kan. Itu kan penting nih bagi kita. Nah jadi menurut abang nih, kita sebagai sosok pemuda dengan menilaikan Pancasila itu menanggapi tentang hal rasisme gitu Bang. Iya. Jadi apakah kita bagaimana langkah kita sebagai pemuda dengan menerapkan nilai Pancasila untuk menghilangkan namanya rasisme gitu Bang. Oke.